Masa sih? Jika pada umumnya pasar merupakan tempat transaksi jual beli yang menyediakan kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan yang sudah lazim bagi masyarakat. Tidak demikian dengan beberapa pasar yang disebut pasar paling aneh di dunia. Barang-barang yang dijual sangat mind-blowing. Ah, masa sih? Langsung aja kita simak beberapa pasar aneh di dunia. Masa sih? Berbelanja di pasar atau supermarket konvensional mungkin sudah biasa, namun membeli barang di pasar dengan kereta api yang melintas merupakan sensasi berbeda. Pasar Mae Klong ini berlokasi di Provinsi Samut Songkhram, berjarak sekitar 80 km dari Bangkok, ibu kota Thailand, dengan jarak tempuh hampir 2 jam. Pasar ini disebut juga sebagai Pasar Hup Rom, dibuka dari pukul 6 sampai dengan pukul 18 waktu Thailand. Julukan bagi Pasar Mae Klong adalah pasar mempertaruhkan nyawa, karena kios-kiosnya dilewati jalur kereta api Mae Klong Ban Laem. Para penjual di pasar akan membuka payung untuk melindungi diri dari sinar matahari. Namun, setiap sinyal dari kereta yang datang berbunyi, para pedagang akan segera menutup payung. Ada sejumlah barang yang dijual di sana seperti makanan laut, sayuran, buah-buahan, makanan segar, daging, dan lain-lain. Sebagian besar wisatawan yang berkunjung kemungkinan besar tertarik dengan keunikan pasar ini dan hanya berniat untuk foto-foto. Wisatawan juga dapat memesan tur pribadi untuk mengunjungi pasar. Tur ini biasanya termasuk pemberhentian di Pasar Terapung Dam Noen Saduak karena kedua pasar hanya berjarak sekitar 25 menit dari satu sama lain. Thailand memang memiliki banyak destinasi yang menarik dan tidak sedikit juga para turis menjadikan pasar Mae Klong masuk dalam destinasi liburan di Thailand. Salah satu alasannya adalah karena pasar ini tergolong unik. Masa sih? Sebagian orang mungkin akan merinding ketika mendengar nama tarantula. Namun di Sekuon, Kamboja, tarantula justru menjadi santapan manusia. Penduduk setempat menyebut hewan berkaki 8 ini rasanya seperti daging kepiting. Tarantula paling enak dibumbui garam dan bawang putih, kemudian digoreng dalam minyak panas. Terletak di jalan persimpangan antara Phnom Penh dan Siem Reap, di Sekuon begitu banyak pedagang tarantula di sana. Bahkan, julukan lain kota tersebut adalah Spiderville. Penduduk mereka sudah terbiasa menyantap tarantula sejak 1970. Kala itu, serangga tersebut populasinya melimpah. Sedangkan bencana kelaparan selama pemerintahan Khmer Merah memaksa warganya secara tidak langsung untuk mengkonsumsi serangga mengerikan itu. Saat ini, tarantula menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Sekuon. Masyarakatnya begitu meyakinkan pendatang untuk mencoba camilan ekstrim tersebut. Laba-laba raksasa biasa digoreng kering serta diberi bumbu, seringkali disajikan dengan nasi atau mie. Masa sih? Ada sebuah pasar yang menjual barang-barang yang hanya digunakan oleh orang-orang tertentu saja. Pasar tersebut ialah pasar penyihir. Dinamakan seperti itu karena sesuai dengan barang-barang yang dijual oleh para pedagang yang berjualan di dalamnya. Pasar yang bernama La Paz tersebut berada di sepanjang jalan berbatu yang cukup sempit dan tua di La Paz, Bolivia. Pasar ini memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan oleh para penyihir ataupun benda-benda yang diperlukan untuk ritual tertentu. Benda seperti jimat, rempah-rempah berkhasiat, jimat pesona dan keberuntungan, armadillo, kata kering, patung keramik, pasangan telanjang, dan formula afrodisiak bisa dengan mudah ditemukan. Selain itu, benda yang lebih unik lagi seperti bulu burung hantu, kura-kura kering, bintang laut kering, ular, hingga janin yang kering pun bisa dengan mudah dibeli. Benda yang paling laris dan selalu diburu pembeli adalah sebuah ramuan dari Brazil dan Peru yang kabarnya bisa memperbaiki kehidupan seks. Selain itu, masih ada satu benda lagi yang paling aneh di pasar, yaitu janin ilama yang dikeringkan. Janin tersebut dibeli oleh mereka yang masih menganut kepercayaan tradisional dan rutin memberikan persembahan kepada Dewi Pachamama. Beberapa tahun belakangan ini, konsumen terbesar pasar penyihir bukanlah penduduk lokal yang datang untuk penyembuhan suatu penyakit atau hendak melakukan ritual. Namun, pembeli merupakan wisatawan yang membawa pulang barang aneh yang dijual di pasar tersebut. Masa sih? Ako Desewa Fetish Market, begitulah sebutan pasar ini yang sudah seperti bagian dari kota Togo. Sejak abad ke-17, pasar Ako Desewa menawarkan jimat dan pengobatan tradisional yang berkaitan dengan agama Voodoo. Karena sampai saat ini, setidaknya masih ada 60% masyarakat yang mempraktikkan agama ini. Jimat dan pengobatan tradisional yang dimaksud adalah bangkai-bangkai hewan dan tumbuh-tumbuhan obat. Berada di area terbuka, semua bangkai hewan dijajarkan di atas meja menanti pembeli. Pasar ini sangat besar, dengan kios dan gubuk yang terbagi menjadi
menjadi aula konsultasi pendeta. Pelanggan yang datang harus lebih dahulu berkonsultasi sebelum meresepkan jimat atau barang untuk ritual. Obat herbal dan jimat yang diinginkan pembeli akan diramu di tempat. Kegunaan jimatnya beragam, dari jimat untuk menyembuhkan hingga membuat badan kuat. Pemakaiannya bisa dioleskan dan bisa diminum. Menurut kepercayaan, barang-barang yang dijual di Akode Sewa Fetish Market digunakan untuk sihir putih, bukan hitam. Turis yang datang biasanya mencari bagian-bagian tertentu dari beberapa hewan. Meski untuk souvenir, turis juga diminta untuk berkonsultasi dengan pendeta sebelum membeli. Masa sih? Pasar ini merupakan pasar yang menyediakan wanita-wanita single untuk dijadikan pacar maupun istri. Gypsy Bride Market berada di kota Stara Zagora, sekitar 230 km arah timur Sofia, ibu kota Bulgaria. Di pasar ini menyediakan jodoh yang siap menikah. Pasar ini digelar 4 kali dalam setahun pada berbagai hari besar keagamaan. Gypsy Bride Market menjadi kesempatan bagi keluarga miskin di masyarakat untuk mengatur pernikahan yang menguntungkan secara finansial bagi anak-anak mereka. Rata-rata mereka yang mengikuti pasar ini adalah anak dari pekerja tembaga dan di antara orang-orang yang paling miskin lainnya di negara ini. Para perempuan yang datang ke pasar ini akan tampil mengenakan gaun terbaik mereka dan merias wajahnya secantik mungkin. Sedangkan calon suami akan berkeliling untuk memilih perempuan yang akan dijadikan istri. Tak sendirian, para gadis tersebut juga ditemani oleh sang ibu. Calon suami akan mendatangi perempuan yang sudah memikat hatinya. Saat si pria berminat, kemudian si gadis yang didampingi orang tuanya itu akan langsung mengajukan penawaran harga. Pria kaya paling punya banyak kesempatan di acara ini karena mereka bisa membayar berapapun yang diminta. Meskipun demikian, ketentuan kesepakatannya tetaplah di pihak si gadis.